Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari saya Rini Maskanari. Saat ini saya berada di kawasan Siring 0 km Banjarmasin yang merupakan lokasi dilaksanakannya Pasar Wadai Ramadan 1446 Hijriah yang merupakan kolaborasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, di sore hari ini seperti biasa program Takjil Ramadan hadir mewarnai aktivitas Anda di sore hari, dan hari ini saya ingin mengajak berbincang satu narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Ada Wakil Ketua Umum Perdagangan dari Kadin Kalsel. Assalamualaikum Pak Haji Aptahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Aptah ini ya. Pak Haji, wah, ini di Kadin Kalsel Ya, sekarang betul, aktif ya, betul, Pak? Betul, Kadin. Menjadi Waka Umum Perdagangan. Apa sih Pak di situ? Jadi kita mencakup masalah intinya perdagangan internasional, impor, ya, ekspor impor, lokal juga. Jadi kita membidangi di bidang itu gitu loh. Jadi masalah perdagangan intinya masuknya di kita. Iya, pastinya ini Pasar Wadai Ramadan. Ini identik dengan perdagangan gitu ya. Betul, nah, kita akan bahas lebih lagi nanti dengan Pak Haji Aptah. Ya. Tapi sebagai informasi, beliau ini juga tim dari TPID Kota Banjarmasin. Betul, ya. Betul. Pengendali inflasi juga nih beliau. Dan ini juga besar hubungannya ya, Pasar Wadai Ramadan. Di momen Ramadan ini, inflasi ini biasanya, apalagi menjelang Idul Fitri ya Pak ya. Betul. Ini juga harus jadi perbincangan kita. Ya. Dan sebagai ketua koperasi juga. Betul, Koperasi Konsumen Harum Manis Bersatu yang membawahi di bawah UMKM. Yang sekarang posisi UMKM kita di 3.000 anggota. 3.000 anggota. Di Kalimantan Selatan. Kalsel ya? Kalsel. Oke. Alhamdulillah. Banyak sekali ya yang diurus beliau. Pak Haji Aptah, kita langsung bicara soal Pasar Wadai Ramadan nih. Betul. Nah, partisipasi dari tadi Kadin Kalsel sebagai Kadin Kalsel, kemudian tim inflasi ya, TPID ya, kemudian juga sebagai ketua koperasi di sini, bagaimana partisipasinya sendiri Pak untuk Pasar Wadai Ramadan tahun ini? Jadi kebetulan kemarin kita ditelepon juga sama Dinas Perdagangan. Partisipasi daripada Koperasi Konsumen Bersatu bekerjasama dengan Kadin, ya kan? Memang kaitannya ada ketiganya ini, satu kesatuan. Jadi kebetulan juga kita selaku tim TPID Kota Banjarmasin selalu pada saat menjelang masuk di Ramadan, kita selalu menekan supaya tidak terjadi inflasi. Jadi kita menyediakan stok-stok seperti kayak gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, beras, dan lain-lain. Kita selalu menyediakan pada saat memasuki Ramadan, kita melebihi daripada stok itu 25% daripada biasanya. Jadi supaya aman. Lebih banyak ya Pak? Lebih banyak. Karena memang permintaan dari masyarakat juga lebih tinggi ya kalau di Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Betul. Jadi permintaan itu sangat besar sekali. Apalagi kita lihat dari tanggal mudanya, ya kan? Ya. Awal Ramadan tanggal 1 sudah gajian. Terakhir nanti gajian lagi. Ada lagi gaji ke-13. Itu sangat harus kita antisipasi dalam gejolak harga. Tetapi kita selaku koperasi dan tim TPID intinya selalu menekan supaya tidak terjadi adanya penumpukan, permainan harga dan lain-lain. Itu yang harus kita tekan. Itu yang harus dijaga. Harus dijaga sekali, betul. Jadi keterlibatan di Pasar Wadai Ramadan ini tidak hanya memperdagangkan gitu ya, sembako ya istilahnya, tapi juga tetap harus berperan menjaga stabilisasi harga. Gitu ya. Nah, kalau dari pengamatan Pak Haji Aptah sendiri nih, ini udah hari keberapa gitu ya di Ramadan? 10 kayaknya ya. Nah, ini inflasi kita seperti apa nih Pak? Atau minat dari masyarakat sendiri untuk membeli sembako, apakah juga berdampak dengan harga sekarang? Jadi intinya gini, memang minat masyarakat itu di awal
memasuki bulan Ramadan itu sudah ada arisan. Oh. Di RT, di kelurahan itu sudah ada arisan. Mereka sudah intinya sudah rame-rame membeli dengan harga murah gitu loh. Yeah. Jadi pada saat ini hanya mencukupin sebenarnya. Mencukupin kebutuhan. Yang mana yang belum, nah kita di sini juga menawarkan di pasar Ramadan itu sendiri karena ini adalah perintah Pak Gubernur, bagaimana tim TPID Provinsi Kalimantan itu bisa tekan gitu loh. Jadi intinya bekerja sama dengan koperasi. Oke, bilang kita 1 bulan penuh kita akan laksanakan kewajiban sebagai tim TPID Kota Banjarmasin juga. Iya. Walaupun tadi sebagai ketua koperasi nih Iya, ya. betul. Nah, biasanya nih Pak, Ramadan. Tadi seperti juga kita obrolin ya di awal ya Pak ya. Biasanya Ramadan, kemudian juga menjelang Hari Raya, ini permintaan masyarakat meningkat. Ya, nah, betul. otomatis para pedagang biasanya memanfaatkan kesempatan ini betul. dengan meninggikan harga. Betul. Nah, itu gimana tuh Pak? Nah, dengan adanya koperasi, dengan adanya tim TPID menggeluti di pasar, setidak-tidaknya masyarakat bisa melihat. Oh, ini ada lebih murah nih. Kenapa harus beli yang mahal gitu loh. Nah, kalau mereka intinya tidak akan bisa bersaing, otomatis harga mereka juga tidak akan laku kan. Orang beralih ke pasar kita gitu loh. Jadi kita ada beberapa titik sih yang kita lakukan. Ada yang di Pasar Lama juga ada satu, di sini juga ada satu, di Harum Manis, dan kita selalu mengikuti pasar-pasar murah. Nah, jadi intinya masyarakat akan lebih tahu bahwa perkembangan harga tidak akan naik. Ya kan, kita janji bahwa walaupun kemarin mau menjelang masuk di Ramadan harga terus meroket naik. Tapi dengan adanya kita masih ada stok lama, kita tekan, akhirnya lama-lama juga akan lebih turun. Nah, itu ya fungsinya kita sebenarnya, menahan dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Itu aja. Iya. Artinya saat ini stok masih aman ya Pak ya? Aman, insya Allah aman. Aman, insya Allah. Sembako, gula, tepung, susu, sirup, termasuk juga biskuit kita amankan. Ya, jadi jangan khawatir masyarakat untuk mencari dengan harga murah. Ini biasanya para pedagang dari retail modern itu Pak bersaing juga nih dengan para koperasi atau seperti apa nih kalau dari pengamatan? Jadi intinya kita sebenarnya tidak untuk menyaingin mereka, ya kan? Kita tahu bahwa modal mereka itu berapa sih, ya kan? Keuntungan mereka berapa? Jadi kita tidak semena-mena juga bahwa mematikan mereka, tidak, ya kan? Intinya ambillah keuntungan yang wajar, ya kan? Sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan head pemerintah. Itu aja sebenarnya. Kalau pemerintah mematok headnya sekian, janganlah dilanggar. Misalnya harga minyak goreng 15,5, ya kan? Nah, kita bisa jual di 16, itu sudah untung. Atau di 16,5 masih enggak 18 gitu loh. Jangan terlalu jauh, kasihan masyarakat gitu loh. Jadi jangan mengambil kesempatan di dalam kesempitan jadinya. Ya, dalam momen yang seperti ini. Cuman ada sekali dalam setahun. Ya, tapi kan nggak boleh juga gitu loh. Ya, nah Pak Japtah ini tadi kayaknya punya ini juga Pak ya di sini ya, stand juga. Stand ada punya. Di mana tuh Pak lokasi? Di depan dekat panggung. Apa nama ininya apa Pak? Itu tim TPID jadinya ya. Tim TPID. TPID, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sana apa aja tuh yang disediakan di stand itu? Di sana ada beras. Beras biasanya dijual dengan harga premium itu 80.000. Kita jualnya dengan harga 72. Oh. Ya kan? Jauh turun ya Pak ya? Jauh turun. Terus ada gula pasir yang di luaran hampir 18.000, kita jualnya cuma 17.000. Kayak susu enak, sirup, itu jauh di bawah. Jadi kita mengikuti mekanisme pasar yang ada gitu. Tapi masyarakat ini tidak bisa serta-merta memborong dong Pak dengan harga-harga murah seperti itu? Atau disilahkan saja? Silahkan. Oh, silahkan. Memborong kemudian dijual lagi gitu ya. Jadi stok kita insya Allah
Kenapa? Kita kan termasuk dalam tim TVID Kota Banjarmasin. Jadi insya Allah stok kita akan lebih cukup ya. Selama persediaan stok kita lebih aman, kita berapa orang kalau dibatasin kan kayaknya wah 3 kilo. Ya. Ya kan? Intinya cuma 3 kilo kan, mau lebih nggak bisa. Nah, kadang-kadang mereka juga yang datang itu mau berbagi. Pak, saya mau 50.000, 50 kilo misalnya, 100 kilo ya silakan. Kita arahkan. Aman. Insya Allah kita tidak ada batasan untuk pembelian. Gitu loh. Intinya seperti itu. Tadi di awal perjumpaan kami, wah. Ini pemirsa juga kami tadi ngobrol bukan hanya pasar Wadai Ramadan, tapi juga ada pasar murah, pasar rakyat. Pasar rakyat. Iya. Nah, belum cerita nih Pak, pasar rakyat gimana peran dari Kadin Kalsel atau juga dari TPID Kota Banjarmasin atau juga dari koperasi sendiri nih Pak? Ya, jadi gini, konsep pertama yang diarahkan sama Dinas Perdagangan itu adalah pasar rakyat. Yang dimana pasar rakyat itu membantu kebutuhan rakyat sebenarnya. Nah, dan di belakangnya juga ada apa makanan yang mungkin polanya sampai sahur. Tapi kami paling jam 11 tutupnya. Kasihan anak-anak yang jaga. Tapi insya Allah kebutuhan semua lingkungan pasar Wadai rata-rata mereka juga lebih arahnya mengambil di kita, gitu loh. Jadi memang ini loh tempat kalian, ini loh konsumsi kalian. Ngapain beli jauh-jauh, ya kan? Kalau masuk dalam TPID Kota Banjarmasin artinya Pak Haji Apta juga keliling dong? Iya, keliling. Alhamdulillah. Gimana Pak hasilnya Pak? Jadi dalam pantauan kita pada saat ini tim TPID Kota Banjarmasin arahnya persediaan kebutuhan pokok sangat aman sekali. Di tingkat grosir, terus di tingkat retail itu tidak mengalami gendala dan harga juga pastinya. Nah, karena posisi kita mengamankan pasar itu, nah tidak terjadi spekulasi harga. Stabil berarti. Ya, yang saya minta kepada masyarakat jangan panik buying terhadap barang. Insya Allah cukup, ya kan? Kita selalu menyediakan. Iya, jangan panik buying, jangan beli nanti ditumpuk gitu ya. Siapa tahu nanti menjelang ini apa itu turun, malah lebih murah. Iya, biasanya kan lebih gitu murah. Ya, siap. Oke. Mungkin pesan untuk masyarakat Kalimantan Selatan ini khususnya yang berbelanja bukan hanya di pasar Wadai Ramadan tapi juga di pasar-pasar rakyat yang memang ini adalah momen Ramadan menjelang Idul Fitri. Ya, intinya sini kita berpesan kepada masyarakat jangan sampai terlalu berlebihan membeli barangnya, ya kan, termasuk tadi panik buying bahwa barang kosong nih, tidak akan terjadi kekosongan di Kalimantan Selatan karena kami selaku tim TPID Kota Banjarmasin juga harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang mana kebutuhan itu menjadikan tanggung jawab kami sebagai tim TPID Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin. Dan satu lagi tadi kata Pak Haji Apta, untuk para UMKM atau para pedagang jangan memanfaatkan momen ini ya. Intinya insya Allah di Kota Banjarmasin selama perjalanan kami sekian tahun melakukan pasar murah dan apa-apa tidak ada penimbunan, tidak ada manipulasi harga, ya kan? Intinya seperti itu. Jadi alhamdulillah di Kota Banjarmasin khususnya lebih aman sendiri. Beda kalau di daerah yang lain, maksudnya pembelian kami dari sini ada ongkos angkutnya, itu beda harga. Karena ada transportasi yang membawa barang tersebut. Ya, jadi ini berpengaruh juga dengan harga. Ya, betul. Oke, baik. Kita jeda sesaat. Setelah yang satu ini kami akan kembali lagi untuk Anda dan tetap di Takjil Ramadan. Ya pemirsa, kita masih di program Takjil Ramadan yang hadir pada
Ramadan 1446 Hijriah dari Pasar Wadai Ramadan 1446 di Siring 0 km Banjarmasin. Ya, masih bersama saya Rini Maskanari dan juga masih dengan Bapak Haji Abtahuddin. Pak Abtah, tadi kan Pak Abtah nih sebagai Ketua Koperasi Konsumen Harum Manis Bersatu. Ya. Dan jumlah UMKM yang sekitar 3.000 UMKM. Sekalsel. Sekalsel. Gitu. Di dalamnya tuh ngapain sih Pak? Gitu. Jadi kita perlu kita bercerita ya dari awal ya. Memang awal-awal tahun di 1998 itu kita intinya bergelut di bidang sembako ya awalnya. Awalnya nih. Jadi kita juga pegang Terigu Bogasari. Nah, berkaitan dengan itu, kita kan sering kunjungan apa sih kesulitan-kesulitan UMKM ini, ya kan? Di samping mereka mendapatkan kebutuhan mereka, kesulitan, di samping juga permodalan mereka. Ada juga tentang pemasarannya seperti apa. Ya kan? Kendala-kendala yang dihadapi, ya kan? Akhirnya kan kita tahu keluhan-keluhan mereka, ya kan? Keluhan mereka kita tampung. Nah, jadi dari awal itu sebenarnya prakoperasi itu lebih 5 tahun ke depan sebelumnya baru kita bentuk 2015 terbentuklah Koperasi Konsumen Harum Manis Bersatu. Di situ melindungi para UMKM itu sendiri. Jadi intinya dengan syarat ada apa? Dari kelurahan, dulu dari kelurahan, sekarang tidak. Langsung kita online ke pemerintah, Dirjen Perdagangan ya. Jadi namanya itu apa? Sebagai jaminan di masyarakat untuk bisa mendapatkan kredit lunak. Kayak legalitas gitu ya. NIB namanya, NIB. Iya, NIB. Nomor induk berusaha. Ya, jadi kita ngajarin yang mana jual martabak, kita bikinkan NIB-nya. Yang mana jualan mie ayam, kita bikinkan NIB-nya. Jadi proses-proses nanti sekarang kan sampai 50 juta tanpa jaminan. Oh gitu ya Pak? Ya, bisa menggunakan NIB. Ada rekomendasi dari koperasi. Nah, terbantu kan permodalan mereka kan? Benar. Nah, terbantu. Nah, terus terbantu lagi dengan kebutuhan terigunya. Kalau mie ayam butuhnya terigu juga. Dan juga kadang-kadang gula, kadang-kadang minyak. Oh, bahannya juga dari situ. Bahannya dari kita, ya kan? Jadi intinya misalnya pinjaman mereka tuh mencapai 15 hari dengan adanya bantuan dari pemerintah bisa 1 minggu, lebih singkat, dan kita lebih mengutamakan keuntungan mereka. Nah, terus kalau misalnya mereka sekarang posisinya UMKM itu bisa menghasilkan terigu misalnya 1 bulan 100 bag. Ya kan? 100 bag. Harga di luaran misalnya 100.000 misalnya ya. Ya kan? Kita bisa kasihkan di 95. Oh, di bawah harga pasar. Di bawah harga pasar. Tapi kita ngajukan. Kata, lo ini lo UMKM saya majukan. Nah, terbantu nih UMKM. Bantu. Nah, di samping bunganya kecil, di 6%, nah dibantu itu juga. Jadi bisa nutupin bunga. Berarti mereka tidak hitung-hitungannya malah lebih daripada itu mendapat keuntungan daripada bunga tersebut. Nah, jadi itulah keuntungannya. Nah, terus misalnya harga gula pasir di luaran. Sekarang posisi harga gula pasir di pasaran sekitar 17.000 per kilo. Ya kan? Nah, kita bisa jual di harga di mereka di UMKM itu 16.3. Jauh kan selisihnya kan? Jauh. Nah, iya ya Pak ya. Ya, itulah yang menjadi salah satu keuntungan mereka. Mengapa mereka masuk di kita? Nah, itu tidak ada paksaan ataupun mereka kadang-kadang setiap bulan ada iuran pokok wajib. Mereka malah menumpuk uangnya ke situ jadinya. Kita malah kewalahan. Janganlah bila kita
Jadi 3.000-an loh Pak. ya 3.000-an UMKM-nya. Malah kita melakukan RAT, mereka lebih banyak dapat di samping dapat keuntungan harga lebih murah, mereka juga dapat RAT, pembagian hasil Ada daripada juga, itu ya? ada juga. Iya karena memang koperasi. Koperasi ya. ya. Jadi itu kebanyakan keuntungan-keuntungan mereka di koperasi. Jadi ini berawal dari menyimak dulu nih keluhan-keluhan dari UMKM gitu ya, akhirnya memberikan solusi. Makanya kita setiap minggu harusnya ada kunjungan ke tempat si A, ke tempat si B, UMKM itu. Jadi kadang-kadang 3 bulan sekali kita juga ada pelatihan. Pelatihan. Jadi kita kumpulkan, misalnya ibu-ibu Aisyah pengen UMKM baru, kita melatih, misalnya dengan resep 3 resep, ya kan? Fasilitasi, ya toh? Nanti hasilnya dibawa pulang sama ibu-ibu, icip-icip bawa pulang. Nah kita kasih door prize, hadiah-hadiah, itu selama ini jalan programnya. Sudah berapa tahun Pak? Sudah. Kalau koperasinya di 2015. Dan membina ribuan UMKM ini? Dari sebelumnya sudah. Nah, kita bina apa. Nah, keuntungan di UMKM itu daripada kita mengutamakan pabrik ya. Misalnya ada pabrik biskuit di Banjarmasin misalnya kan. Nah, itu akan lebih ribet daripada mengurusin UMKM. Gitu ya, Pak? Iya. Memang pembelian mereka besar, ya kan? Tetapi ada kekurangan butiran gulanya, dia protes, nggak boleh masuk. Ada ini nggak boleh. Kalau UMKM kan standarisasi aja. Apapun yang dikasih tetap. Dan gitu. UMKM ini langsung menyentuh ke masyarakat. Nah, dan secara tidak langsung. Secara tidak langsung kita juga membantu inflasi daerah. Betul. Dan secara tidak langsung juga ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan apa yang mereka. Nah, yang tidak pernah kena gejolak terhadap krisis ekonomi itu adalah UMKM. Makanya kita pegang UMKM selama ini. Jadi tidak pernah isu-isu, walaupun COVID, walaupun apa, kita tetap eksis di situ. Malah UMKM yang berjaya ya. Nah itu, ya, saya bilang UMKM akan naik kelas gitulah. Jadi intinya wujudan daripada pemerintah, baik kota, provinsi maupun pusat itu mengangkat UMKM naik kelas. Makanya di pemerintah pusat menggelar UMKM dibentuk gitu loh. Iya benar. Jadi UMKM ini semakin, kalau iklan nih ya semakin ke depan. Cuma di depan. Pak ini semakin panas kayak kita ya. Padahal semakin sore nih menjelang berbuka puasa. Tapi menarik juga cerita Pak Haji Abdah mengenai keberadaan UMKM tadi ya, yang ada di koperasi ya Pak ya. Ini masih membuka peluang Pak untuk UMKM lain untuk bisa masuk ke dalam koperasi ini? Tentunya kita tidak merasa lebih puas ya. Ya, selalu memberikan yang terbaik kepada UMKM. Siapapun yang datang, siapapun yang berminat, ayo monggo. Kalau misalnya belum ada NAB, kita bikinkan NAB-nya. Ya. Salah satu persyaratan gitu loh. Jadi bagaimana mereka bisa mengonsep ini ke depan saya akan lebih maju gitu loh. Walaupun misalnya UMKM itu hanya sebatas terigunya hanya 2 kilo, kita layani tetap. Kita selalu dan insya Allah telepon kita 1 kali 24 jam pasti tidak akan mati. Jadi selalu untuk UMKM. Apalagi menghadapin Lebaran. Biasa kan toko tutup kan? 3 hari sebelumnya sudah tutup kan? Nah, kenapa UMKM biasanya kayak mie ayam tuh rame Lebaran? Betul Pak. Ya kan? Nah, dia butuh terigu, kita bukakan gudang kita, Pak minta terigu, kita layanin. Jadi tidak tutup. Tidak tutup. Itu juga kesempatan untuk bisa membantu mereka. Betul. Nanti kan istilahnya pembayaran nanti di belakang bisa kita hitung. Itulah enaknya, ramainya, suka dukanya menjadi pembina UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan di Pasar Wadai Ramadan kali ini juga UMKM yang Bapak bina? Betul, banyak sekali. Banyak di sini.
Ya. Iya, memang terbukti sih ya. Tadi aja sebelum kita syuting nih, banyak Iya. yang negur Bapak. Kayaknya dari UMKM nih Pak ya. UMKM. Oke, sekarang di sesi 2 ini pesan untuk para UMKM nih Pak. Ya. Baik itu binaannya atau tidak. Ya, jadi bagi para UMKM intinya kita harus bisa memenuhi syarat-syarat yang harus diajukan seperti NIB, ya kan, KTP-nya, nomor HP yang bisa dihubungin, ya kan, supaya apa? Kelancaran dalam berusaha, kelancaran dalam berbisnis itu akan menjadikan satu kemajuan di situ. Jadi tidak akan terkendala dengan hal-hal apapun gitu loh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, makasih Ya, banyak. mudah-mudahan sukses semuanya Pak ya. Amin, amin, amin. Ribuan UMKM-nya juga sukses. Amin, ini ya. amin, amin. Makasih sekali lagi Selamat, Pak. Ge. Sama-sama. Selamat berpuasa Sama-sama, dan maaf Ge. lahir batin untuk nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri Pak. Amin, amin, amin. Makasih. Dan kita akhiri pemirsa untuk program Takjil Ramadan untuk edisi hari ini. Jangan lupa datang ke Pasar Wadai Ramadan yang ada di Siring 0 km Banjarmasin ya. Kami akan kembali untuk Anda, tapi nanti besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.